Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Hesti MPD. Saya merupakan dosen tetap yayasan pada program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Lampung. Saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester dalam mata kuliah Tata Ejaan dan Istilah. Mata kuliah Tata Ejaan dan Istilah berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diikuti oleh seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Muhammadiyah Lampung pada semester genap yang berbobot 2 SKS. Dalam setiap tatap muka atau kegiatan pembelajaran, bobot 1 SKS berupa praktik dan 1 SKS berupa teori. Teori berupa seperangkat kaidah tata bahasa Indonesia laras ilmiah yang meliputi sejarah, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, fungsi bahasa, ragam bahasa, kaidah penulisan huruf kapital dan huruf miring, kaidah penulisan kata, kata dasar, turunan, gabung, kata depan, akronim dan singkatan, kaidah pemakaian tanda baca, kaidah penulisan unsur serapan, bentuk kata dan kata dasar, kata berimbuhan dan reduplikasi, bentuk ulang, gabungan kata, bentuk pun, kalimat efektif, dan macam-macam paragraf beserta karakteristiknya. Adapun referensi yang saya gunakan adalah dengan menggunakan POEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, juga menggunakan EYD atau Ejaan yang disempurnakan, dan menggunakan buku referensi Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, serta referensi pendukung lainnya, seperti dari Sujina yang berjudul Buku Ajar Bahasa Indonesia, Keterampilan Menulis, dan artikel atau jurnal-jurnal ilmiah lainnya yang berkaitan dengan kaidah tata ejaan. Materi yang akan saya sampaikan di kelas nanti merupakan materi pada pertemuan ke-6, yakni penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan bervariasi, yakni ceramah, diskusi, presentasi kelompok, dan tugas. Tugas berupa tugas mandiri, juga tugas terstruktur berupa tugas kelompok. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Masih. Ya, harus semangat. Masih pagi, jam pagi. Baik, hari ini kita berjumpa lagi melanjutkan materi pekan kemarin. Pekan kemarin kita membahas materi tentang beragam bahasa. Sekarang kita akan membahas tentang penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Mata kuliah kita adalah Tata Ejaan dan Istilah. Ibu sampaikan dulu tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Tata Ejaan dan Istilah merupakan mata kuliah wajib yang diikuti oleh seluruh mahasiswa Prodi PBI FKIP UM Lampung pada semester genap dan berbobot 2 SKS. Dalam setiap tatap muka atau kegiatan pembelajaran, bobot 1 SKS berupa praktik dan 1 SKS berupa teori yang menyangkut seperangkat kaidah tata tulis bahasa Indonesia laras ilmiah, meliputi kaidah penulisan kata dan tanda baca sesuai dengan POEBI, penyusunan kalimat efektif dan paragraf. Baik, sebelum masuk materi, Ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir ya? Baik. Resti dia
Hadir Bu. Silvi Wulandari, Hadir Bu. Bibit Sukmawati, Hadir Bu. Zahrotun Nisa, Hadir Bu. Martilova, Hadir Bu. Maulana Sobirin, Hadir Bu. Siti Yulia Ambar, Hadir Bu. Eka Liana, Hadir Bu. Zudi, Hadir Bu. Indira Anastasia. Hadir Bu. Mana? Oh iya, tidak terlihat. Rosa Sita, Hadir Bu. Nana, Hadir Bu. Linda, Hadir Bu. Dede, Tidak Bu. tidak hadir. Tidak. Oh baik, ada keterangan? Ya, ya. Tidak, baik. Nanti ditanyakan ya ketua kelasnya, tolong siapa tahu sakit atau berhalangan hadiran. Baik. Ibu berdiri. Materi kita pada hari ini penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Kemampuan akhir yang diharapkan dari materi penggunaan huruf kapital dan huruf miring ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menganalisis kaidah penulisan huruf kapital dan huruf miring serta dapat menerapkannya secara benar dalam tulisan. Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini, materi ini, kalian harus dapat membuat makalah atau karya tulis ilmiah lainnya berdasarkan kaidah yang berlaku, penggunaan huruf kapital dan miring yang baik dan benar, seperti itu. Jadi kalau nanti membuat makalah tugas dosen ya misalnya, itu jangan sampai ada salah-salah lagi. Kalau masih semester lalu, masih awal semester ya masih dimaklumi lah kalau salah-salah, namanya baru belajar ya dan belum berjumpa dengan mata kuliah ini, jadi masih dimaklumi. Kalau untuk sekarang setelah mendapat pemahaman tentang materi ini ya harus minim kesalahan seperti itu. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu apa yang kalian ketahui tentang penggunaan huruf kapital. Huruf kapital itu digunakan di dalam konteks seperti apa gunakannya? Ada yang berkenan menjawab? Saya huruf kapital bisa digunakan untuk nama seseorang. Nama seseorang, nama orang ya, ya. Baik, ya betul. Dipakai sebagai nama awal orang. Bukan nama awalnya saja. Misalnya namanya ada dua suku kata, seperti dirimu Maulana Sobirin ya. Maulana Sobirin ada dua suku kata, dua kata. Jadi yang huruf kapital itu M dan S-nya. Jadi bukan hanya di awalnya, bukan hanya M-nya saja. Seperti itu. Ada lagi, huruf kapital digunakan untuk apa lagi selain nama orang? Huruf kapital itu biasanya digunakan untuk di awal kalimat. Awal kalimat ya, di awal kalimat itu memang lumrah ya, digunakan di awal kalimat atau setelah, misalnya di dalam paragraf itu kan terdiri dari beberapa kalimat. Nah, setelah kalimat satu kan ada titik, ke kalimat berikutnya itu pakai kapital lagi. Seperti itu. Sampai di sini paham? Kita lanjut. Huruf kapital antara lain dipakai sebagai huruf pertama, ya yang di awal kalimat tadi. Huruf pertama ada banyak macam nih. Selama ini mungkin yang kita ketahui dipakai di awal kalimat, dipakai sebagai nama awal nama orang gitu. Ternyata ada banyak kaidah. Pertama, ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Di situ huruf Yang Maha Kuasa itu merupakan kata ganti untuk Tuhan, Y dan M. Bisa dilihat ya, Y dan M-nya kapital, kata ganti untuk Tuhan. Kedua, bimbinglah hambamu. Mu di situ
Tuhan juga. Perhatikan penulisannya, hambamu diberi skrip yang engkau rahmati. Engkau di situ juga sebagai kata ganti untuk Tuhan, huruf E-nya. Kemudian yang ketiga, membaca Quran, kitab suci. Ini ya kebetulan kita kata muslim ya, ibu beri contoh Quran. Tapi ini juga berlaku untuk kitab suci yang lain, ditulis dengan huruf kapital. Kemudian selanjutnya nomor yang keempat, limpahan rahmatnya, nya juga kata ganti Tuhan. Kemudian yang kedua, nama gelar kehormatan, keturunan dan keagamaan yang diikuti nama orang. Jadi contohnya, Sultan Maulana. Sultan itu adalah gelar kehormatan atau gelar keturunan, karena ada di beberapa daerah tertentu yang memakai penyebutannya itu pakai istilah-istilah seperti sultan, baginda, itu ada. Jadi contohnya di daerah Lampung menggunakan seperti itu. Yang kedua, Imam Hanafi. Imam di sini bukan nama orang, tapi merujuk ke imam, ya, imam sholat atau imam masjid seperti itu. Kemudian Haji Effendi Sanusi, Haji, gelar keagamaan ya. Yang terakhir Mahaputra Yamin, nah, nama orang tadi yang dibilang dengan Maulana tadi itu. Jadi yang yang kapitalnya bukan hanya huruf M di awalnya saja, tetapi kata kedua, kata ketiga dan seterusnya. Sampai sini paham? Kalau tidak paham tanya ya. Selanjutnya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Awas keliru, berbeda dengan yang tadi. Ini contohnya, setahun yang lalu ia dilantik menjadi sultan. Contoh slide sebelumnya, gelar kehormatan yang diikuti dengan nama orang itu ditulis kapital. Tetapi didikan sultan di sini tidak diikuti nama orang, jadi tidak ditulis dengan kapital. Seperti itu. Yang kedua, pada tahun ini ia akan menunaikan ibadah haji, tidak diikuti nama orang. Contoh yang sebelumnya, Haji Effendi Sanusi, kapital semua karena diikuti dengan nama orang. Yang ketiga, unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contohnya Gubernur Lukman, jabatan ya. Profesor Regina Darifat, Bupati Lampung Tengah. 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, instansi. Selanjutnya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang, nama instansi atau nama tempat. Contohnya, Maulana akan dilantik menjadi bupati. Bupatinya, B-nya pakai huruf kecil karena tidak diikuti nama orang. Nama orangnya ada di depan. Yang kedua, sekarang dia berpangkat kolonel. Selanjutnya yang keempat, nama bangsa, suku bangsa dan bahasa. Contohnya bangsa Jepang, suku Lampung, bahasa Prancis. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar dan kata turunan. Perhatikan contohnya yang bawah. Mengindonesiakan ungkapan asing ke Lampung-Lampungan. Lampung ini kan nama geografi. Kalau dituliskan pakai huruf kapital L-nya. Nah, tetapi di sini tidak menggunakan kapital. Kenapa? Karena dia merupakan bentuk turunan ke Lampung-Lampungan. Begitu. Ke barat-baratan. Pernah dengar istilah seperti itu ya? Apalagi
lebih murah. Lebaran ada libur gitu ya. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Maaf, izin bertanya. Ya. Bu, apakah di dalam penulisan judul karya ilmiah itu harus menggunakan huruf kapital semua atau setiap katanya saja? Oh iya, bagus. Pertanyaan bagus ya. Untuk penulisan judul karya ilmiah, contohnya makalah ya, makalah, skripsi, tesis dan sebagainya. Nah, ini Ibu tulis. Ibu tulis contoh judul ya, judul apa makalah. Jadi ada dua kaidah. Ini jelas sampai di belakang tulisannya terbaca? Perhatikan, ini ada contoh judul makalah. Anggaplah ini makalah. Analisis tindak tutur ilokusi pada percakapan guru dan siswa. Jadi yang ditulis hanya huruf awal kata saja. A, ya, A, T, I, pada, P. Ini tidak kapital. Mengapa? Karena kata hubung. P percakapan kapital, G-nya kapital, dan ini kata hubung tidak ditulis kapital. Siswanya tetap kapital. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, kalian boleh menuliskan semua kata ini dengan menggunakan huruf kapital seluruhnya. Jadi kalau mau menggunakan yang kedua, kaidah yang kedua, pada ini kapital semua dan kapital semua. Jadi tidak hanya huruf D dan P nya saja, semua kapital. Pada dan seperti ini. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Kalau bisa kita lanjut. Selanjutnya huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk yang pertama menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, Balai Pustaka menerbitkan buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Dilihat juga itu penggunaan huruf kapitalnya. Selain dia miring, judul buku ditulis kapital awal-awalnya saja. P, huruf B lagi, B bahasa dan I Indonesia. Kemudian yang kedua, majalah Femina disenangi sebagian kaum ibu. Femina nama majalah ya. Nama majalah apa? Ada yang mengenal majalah Femina? Tidak tahu. Oh ya, beda ini ya, beda era. Ya, beda generasi. Karena sekarang juga sudah banyak cerita-cerita majalah yang online, bisa diakses online. Dulu familiar majalah Femina namanya. Kemudian yang ketiga, masalah itu pernah dimuat dalam surat kabar Lampung Pos. Jadi dicetak miring, tulis miring dan kapital. L dan P-nya kapital. Selanjutnya yang kedua, untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Contoh, kata izin ditulis dengan menggunakan huruf Z, bukan J. Jadi untuk mengkhususkan huruf itu atau kata bagian kata izin supaya apa ya? Kalau kita melihat tulisan, supaya mata kita langsung tertuju fokus ke tulisan miring tadi, izin. Kemudian yang kedua, dia bukan merampok, melainkan dirampok. Perhatikan me dan di
itu miring. Untuk membedakan seperti itu, membedakan merampok dan dirampok. Ketiga, pernyataan di bawah ini benar kecuali. Kecualinya ditulis dengan huruf miring. Keempat, buatlah kalimat dengan menggunakan bertanggung jawab. Sampai sini paham? Baik, selanjutnya yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata nama-nama ilmiah atau ungkapan bahasa asing atau bahasa daerah. Bahasa asing di sini jadi tidak harus kalimat kata bahasa Inggris saja ya, asing. Jadi kita lihat contoh langsung. Satu, nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana. Ini kan asing. Jadi ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya, apakah tidak sebaiknya digunakan kata penataran untuk kata upgrading? Upgrading itu asing, kebetulan bahasa Inggris. Seperti itu. Ungkapan wilujeng sumping dalam bahasa Sunda berarti selamat datang. Wilujeng sumping. Ungkapan. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya tentang penggunaan huruf kapital dan miring? Cukup. Ya, kalau diam berarti Ibu anggap sudah paham. Alhamdulillah ya. Kalau begitu kita langsung saja latihan supaya kalian lebih memahami lagi materi tentang penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Ada 4 contoh kalimat. Ini masih salah atau kurang tepat. Silahkan diperbaiki. Ibu minta 4 orang untuk menuliskannya di papan tulis. Nomor 1, Danang baru saja dilantik menjadi gubernur. Siapa yang ingin mencoba maju memperbaiki kalimat nomor 1? Sukma, boleh, silakan ditulis. Boleh dilihat soalnya. Terlihat? Baik, terima kasih. Kita simak dan analisis bersama ya. Danang, D-nya kapital karena selain dia nama orang, memang dia di awal kalimat, jadi kapital. Baru saja dilantik menjadi gubernur. Apa yang beda dengan yang ada di slide? Ya, apa bedanya? Kata dilantik ya. Dilantiknya. Kalau yang ada di slide itu diberi spasi. Yang ditulis dengan teman kalian ini ditulis serangkai dilantiknya. Benar atau salah? Benar. Kenapa? Karena tidak menunjukkan tempat dan waktu. Ya, betul. Dilantik menjadi gubernur. Di slide huruf G kapital yang dibuat oleh teman kalian itu huruf kecil. Benar atau salah? Benar. Benar. Mengapa? Karena tidak diikuti nama orang. Tidak diikuti nama orang. Baik, berarti paham semua dengan materi slide sebelumnya. Ya, selanjutnya yang nomor 2, Brigadir Jenderal Sufyan baru saja dilantik menjadi Mayor Jenderal. Silakan, siapa yang mau coba? Resti boleh, silakan. Nulisnya agak besar ya, biar terlihat.
J, huruf J ya. Di slide-nya kecil, ini kapital. Dan S nama orang. Nama orang otomatis memang kapital. J-nya juga kapital karena apa? Diikuti dengan nama orang, pangkat. Baru saja dilantik menjadi mayor jenderal. M dan J-nya tetap kecil, ya karena tidak diikuti dengan nama orang. Baik, sudah paham semua. Bagus. Selanjutnya contoh nomor 3. Ada dugaan bahwa pisang Ambon berasal dari Ambon. Silakan, siapa yang mau coba? Eka, Bu. Eka, boleh. Baik, terima kasih. Langsung saja yang nomor 4 ya, nanti kita bahas sekaligus. Siapa nomor 4 yang mau coba? Sudi, ya. Silakan. Terima kasih Sudi. Kita lihat, kita periksa ya, kita koreksi sama-sama. Nomor 3, apa yang berbeda antara di slide dengan yang ditulis teman kalian, Eka? Kalau dari slide nomor 3 itu kan Ambon paling akhirnya umurnya kecil. Kalau yang ditulis dengan awal itu ayah Atina. Ambon. Baik, Ambon yang terakhir, kata terakhir itu kapital. Kenapa? Untuk geografis, ya, jadi ditulis kapital. Mengapa Ambon yang pertama ini tidak kapital? Karena dia bukan termasuk unsur geografi tapi mereka Nama jenis, ya, sama seperti misalnya pempek Palembang, misalnya itu tidak ditulis kapital ya, P Palembangnya, pempek Palembang, apalagi sarung Bugis, misalnya, ada kan sarung Bugis dari daerah Sulawesi, seperti itu. Yang keempat, apa yang berbeda dari slide? Ya, apa? Kalau misalnya di slide itu Belanda itu B-nya kecil, tapi kalau misalnya Cornelius itu B-nya besar. Kapital. Iya, kapital. Ya, karena nama geografis. Kemudian, ini kenapa tidak kapital? Turunan, ya. Sama seperti contoh tadi, Lampung-Lampungan misalnya ya, di slide sebelumnya. Baik, jika tidak ada lagi yang bertanya dan sudah paham semua, kita akhiri. Baik, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dan semangatnya. Insya Allah kita berjumpa lagi pekan depan dengan materi yang berbeda, yaitu kata depan di dan awalan di. Ibu akhiri pertemuan hari ini.